Baiklah anak-anak, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya yang memimpin doanya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mengecek kehadiran para siswa. Apakah ada yang berangkat atau tidak? Sama saja. Yang pertama Ditya. Hadir. Yang kedua Rina. Hadir. Safira. Hadir. Septia. Hadir. Baik, semuanya lengkap ya. Berarti tidak ada yang izin pada hari ini. Langsung saja kita masuk ke materi. Saya share screen dulu. Di sini nanti kita akan belajar tentang matriks ya, anak-anak. Baik, matriks. Di sini ada kompetensi dasar. Yang pertama, menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian. Yang kedua, ada menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Di sini ada pula tujuannya. Melalui proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengomunikasikan hasil mengolah informasi dalam penugasan individu dan kelompok. Mahasiswa dapat menjelaskan definisi matriks. Yang kedua ada menjelaskan jenis-jenis matriks. Yang ketiga ada menjelaskan operasi matriks. Yang terakhir, siswa dapat menyelesaikan masalah operasi matriks yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Apa itu matriks? Apakah ada yang tahu matriks? Silakan dijawab. Matriks adalah susunan segi empat siku dari bilangan-bilangan. Bilangan-bilangan dalam susunan tersebut dinamakan entry dari matriks. Baik, bisa diterima jawabannya. Mari kita lihat di sini apa itu matriks. Matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom dan ditempatkan dalam tanda kurung biasa atau kurung siku. Matriks diberi nama dengan menggunakan huruf kapital seperti A, B, dan C. Di bawah ada bentuk umum matriks, yaitu perhatikan pada gambarnya. Jangan tidur ya anak-anak ya. Diperhatikan. Nanti kalau nggak tahu nanti ujian nanti jelek nilainya. Di situ tertera A11, A12, A13 sampai 1N. Baris kedua ada A21, A22, A23 sampai 2N. Yang ketiga, baris ketiga ada A31, A32, A33 sampai MN. Banyaknya baris dan kolom matriks A berturut-turut adalah M dan N buah. Yang kedua, A11, A12, A13 sampai AMN disebut dengan elemen-elemen matriks A. AMN sama dengan elemen A pada baris ke M, kolom ke N. Selanjutnya, di sini kita ada jenis-jenis matriks. Yang pertama yaitu matriks baris. Matriks baris yaitu matriks yang hanya mempunyai satu baris saja dan banyaknya kolom N mempunyai ordo 1 kali N. Silakan dibaca Aditya, matriks kolom, pengertiannya. Pengertian matriks kolom. Matriks baris yaitu matriks yang hanya mempunyai satu baris saja dan banyaknya kolom N mempunyai ordo 1 kali N.
Yang kedua ada matriks kolom, yaitu matriks yang hanya mempunyai satu kolom saja dan banyaknya baris M, mempunyai ordo M kali 1. Yang ketiga, matriks persegi panjang, yaitu matriks yang banyak baris tidak sama dengan banyak kolom, mempunyai ordo MXN. M kali N itu. M kali N. Sudah. Selanjutnya di sini ada matriks persegi atau matriks bujur sangkar, yaitu matriks yang mempunyai banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom yang mempunyai ordo N kali N. Yang keempat, ada matriks diagonal, yaitu matriks persegi berordo N kali N dengan semua elemen di luar diagonal utamanya bernilai 0. Yang keenam, matriks segitiga atas, yaitu matriks persegi N kali N dan semua elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Selanjutnya, ada matriks segitiga bawah, yaitu matriks persegi N kali N dan semua elemen-elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Selanjutnya, ada matriks identitas atau matriks satuan, yaitu matriks diagonal dengan ordo N kali N dan semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1, dinotasikan dengan huruf I. Terakhir ada matriks 0, yaitu matriks berordo M kali N dengan semua elemennya bernilai 0. Selanjutnya, di sini ada permasalahan awal. Sebelum kita masuk permasalahan awal, nanti Ibu bagikan LKPD ke grup ya anak-anak ya. Nanti dipelajari, terus nanti dijawab. Untuk jawabannya LKPD nanti saya beri waktu 5 menitan lah ya. Cukup kan ya 5 menit anak-anak? Cukup. Baik. Langsung saja kita ke permasalahan awal. Di sini terdapat 3 matriks yang berukuran sama, yaitu 2 kali 2. Ada matriks K, L, dan M. Lalu di situ ada disuruh untuk menentukan ketiga matriks tersebut. Kita lanjut ke aproksepsi ya. Di situ ada gambar kan ya? Ya kan anak-anak? Di situ ada gambar seperti baris dan kolom. Kita misalkan saja baris dan kolom di matriks itu kayak di dalam ruangan kelas. Jadi nanti tempat duduk itu kan mesti ada baris sama kolomnya kan ya. Nah, di situ pernahkah kalian mengamati denah tempat duduk di kelas? Berdasarkan denah tersebut pada baris dan kolom berapakah kalian berada? Siapa sajakah yang duduk pada baris pertama? Dengan menggunakan matriks, kalian dapat meringkas penyajian denah tersebut sehingga dengan mudah diketahui letak tempat duduk kalian dan teman-teman kalian. Selanjutnya, kita masuk ke operasi matriks. Yang pertama ada penjumlahan matriks. Rina dan Doni adalah calon siswa teladan dari sebuah SMP Budi Bangsa. Penentuan siapa yang berhak mengikuti seleksi pelajar teladan tingkat kota didasarkan pada jumlah nilai mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris pada semester 1 dan 2. Nilai kedua mata pelajaran yang dicapai oleh Rina dan Doni dilihatkan pada tabel di bawah ini. Di samping ya, maaf. Siapakah yang berhak mengikuti seleksi pelajar teladan tingkat kabupaten? Di sini tertera penyelesaiannya. Apabila permasalahan tersebut disajikan dalam bentuk matriks, maka didapat ditulis sebagai berikut. 70, 80, 80, 80 ditambah 90, 90, 70, 80. Itu caranya mudah saja ya. Jadi baris pertama, kolom pertama kita jumlahkan dengan baris pertama, kolom pertama. Tapi itu nanti ada matriks kita misalkan yang 70 80 80 ini matriks A, yang sebelah kanan itu matriks B. Jadi 70 ditambah 90 kita dapatkan 160, 80 ditambah 90 kita dapatkan 180, 80 dan 70
kita jumlahkan menjadi 150. Yang terakhir ada 80 ditambah 80, yaitu 160. Jadi, Doni lebih berhak mengikuti seleksi pelajar teladan tingkat kabupaten untuk mewakili SMA tersebut. Dari penjumlahan di atas dapat kita lihat bahwa matriks A dan B memiliki ordo yang sama. Matriks C adalah hasil penjumlahan yang memiliki ordo 2 kali 2 yang berarti sama dengan matriks A dan B. Elemen matriks C berupa hasil penjumlahan elemen-elemen yang terletak pada matriks A dan elemen matriks B. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dua buah matriks dapat dijumlahkan apabila ordonya sama dan penjumlahan dilakukan pada elemen yang seletak. Dapat kita temukan rumus sebagai berikut. A, M kali N ditambah B, M kali N sama dengan C, M kali N. Sama apa tidak sama jawaban yang LKPD tadi? Sama ya anak-anak ya? Sama. Selanjutnya kita ke pengurangan matriks. Untuk masalah pengurangan matriks itu sama seperti penjumlahan matriks, hanya saja operasi hitung yang digunakan berbeda, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Misalkan A dan B adalah matriks-matriks berordo M kali N, pengurangan matriks A dengan matriks B didefinisikan sebagai jumlah antara matriks A dengan lawan dari matriks main B ditulis sebagai berikut. A min B sama dengan A plus min B. Di situ di LKBD tertera kan, tapi yang di depan titik-titik, yang di belakang udah diketahui A plus dalam kurung min B. Yang di depan jawabannya A min B sama kan anak-anak? Sama. Berikutnya, kita ada contoh, misalkan matriks ordo 2 dikali 2 dengan diberikan matriks A dan B sebagai berikut. A sama dengan A 1, 2, 9, 7, matriks B 4, 5, 7, 6. Maka tentukan penyelesaian dari pertanyaan A dikurangi B. Saya beri waktu ya untuk menyelesaikan itu. Sebentar saja. Jadi di sini kalian tuh harus bisa memahami konsep-konsep dari matriks ya. Itu nanti masih ada banyak lagi operasi-operasi matriks yang lain seperti determinan matriks, seperti inverse matriks, dan lain sebagainya lagi. Dan itu akan dipelajari setelah pertemuan ini. Baik, siapa yang udah selesai? Saya, Bu. Silahkan. Apa tadi? Safira. Perkenalan dulu, biar nanti saya kasih plus. Kayak tadi Aditya. Perkenalkan, nama saya Safira. Iya. Langsung saja penyelesaiannya bagaimana? Matriks A dikurangi B sama dengan 1 dikurangi 4, 2 dikurangi 5, 9 dikurangi 7, 7 dikurangi 6. Penyelesaiannya adalah min 3, min 2, 2, 1. Sudah. Kok kayak agak awang-awang? Ini nggak bisa share screen ya? Kayaknya nggak bisa ya. Nggak bisa, Bu. Oh iya, kamu pakai HP ya mesti? Ya. Nanti di foto jawabannya dikirim ke saya ya, langkah-langkahnya. Ya, Bu. Jadi di sini penyelesaiannya A dikurangi B sama dengan hasil akhirnya min 3, min 2, 2, dan 1. Jawabannya sama ya. Gimana, apakah ada kesulitan sampai sini? Tidak. Baik. Selanjutnya ada perkalian matriks dengan skalar. Sifat-sifat perkalian matriks dengan skalar antara lain, jika matriks A dan B berordo sama, dan K, M, anggota dari R, berlaku sifat yang pertama, KA sama dengan AK, yang kedua, K plus N dikali A sama dengan KA plus MA, yang ketiga, K dikalikan A plus B sama dengan KA plus KB, yang keempat, K dikalikan MA sama dengan KM dikalikan A.
Di sini ada pembahasan tentang perkalian seperti yang di atas tadi. Kalian bisa memahami sendiri. Nanti Ibu share screen ya. Ibu share screen, maaf. Ibu kirim PPT-nya supaya kalian bisa belajar lagi untuk mengerjakan. Nanti ada soal individu juga. Ya. Kita langsung saja ya. Kita langsung ke penyelesaian masalah awal. Tadi di awal tadi ada matriks K, L, dan M. Dari ketiga matriks tersebut, kita disuruh menentukannya. Penyelesaiannya yaitu kita pertama-tama mencari 4K plus L ya, yang A sama dengan 4 dikali 4K ditambah L sama dengan 4 dikalikan 18. Langsung saja kita bahas ya, langsung kita jujuk aja karena ini gampang. Jadinya 4 dikalikan 18 kita temukan 72, 4 dikalikan 7 kita temukan 28, 4 dikalikan 9 kita temukan 36, 4 dikalikan 12 kita temukan 48, ditambah 22, 10, 19, dan 31. Kita dapatkan hasil akhir yaitu 72 ditambah 22 yaitu 94, 28 ditambah 10 yaitu 38, 36 ditambah 19, 55, yang terakhir 48 ditambah 31 yaitu 79. Di sini juga udah ada langkah-langkahnya untuk mencari L dikurangi 2M yang memiliki hasil akhir min 8, 2, min 3, min 25. Dan yang terakhir, ketika sudah diketahui L dan K, L dan K dan L, yang terakhir kita cari M-nya, yaitu menggunakan 3M. 3 dikalikan 15, yaitu 45. 3 dikalikan 4, yaitu 12. 3 dikalikan 11, 33. 3 dikalikan 28, yaitu 84. Hasil akhirnya sudah diketahui ya. Sudah terselesaikan permasalahan-permasalahan yang dari awal tadi membuat pusing kalian. Pusing atau tidak, jangan pusing ya. Yang terakhir kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya yaitu matriks dalam matematika adalah berkas bilangan, logo atau potongan yang berbentuk 4 persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Bilangan-bilangan yang ditemukan pada suatu matriks dikenal dengan keadaan atau dikenal dengan juga bagian dari suatu matriks. Di sampingnya juga tertera rumus-rumus penjumlahan matriks, rumus pengurangan matriks, dan rumus perkalian matriks dengan skalar. Baik, pelajaran hari ini sudah selesai. Nanti Ibu ada tugas individu ya, anak-anak ya. Kita ada tugas individu dikumpulkan dalam tempo 1 minggu ya. Siapa yang setuju? Harus setuju ya. Ya. Kita udah selesai. Ini bagaimana nih mengembalikannya lagi? Selanjutnya, jangan lupa ya untuk mempelajari materi-materi yang akan kita bahas minggu depan, yaitu inverse matrix. Jangan lupa juga determinan matrix supaya lebih mudah lagi. Supaya besok kita nggak kaget untuk memahami itu ya. Mohon maaf juga karena Ibu hari ini berhalangan hadir, jadi kita online dulu, daring. Tapi untuk minggu depan kita luring ya, anak-anak. Ya. Baik, terima kasih. Cukup sekian mata pelajaran pada hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.